Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Siapa kamu? Melihat kemunculan orang tersebut secara tiba-tiba, semua orang di geng Tianming langsung terkejut. Qi Peijia, orang itu datang perlahan dan berkata, Qi Peijia, pria parubaya itu sedikit mengernyit, lalu memandang Qi Peijia dan berkata, saya belum pernah mendengar tentang dia. Demi Anda menjadi seorang pembudidaya iblis, segera pergi dari sini, jika tidak jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Unggul, hanya kamu. Qi Peijia mengangkat sudut mulutnya, dan aura alam kesengsaraan tingkat 8 langsung keluar dari tubuhnya. Semua orang di geng Tianming langsung kewalahan oleh nafas ini, dan beberapa bahkan jatuh ke tanah. Merasakan aura Qi Peijia, mata pria parubaya itu membelalak ketakutan. Maaf, itu karena aku buta. Pria parubaya itu segera mengikuti Qi Peijia dan meminta maaf. Qi Peijia menahan napas, sepertinya dia tidak menginginkan nyawa orang-orang ini. Siapa kamu? Qi Peijia bertanya. Kami adalah anggota geng Tianming. Saya pemimpin geng, dan nama saya Zhou Qi. Pria parubaya itu menjawab dengan hati-hati. Qi Peijia memandang Zhou Qi dan mendengus dingin, Tianming Gang. Apakah kamu juga tahu mata Tianming? Zhou Qi tampak malu, lalu menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Saya baru saja mendengar tentang mata Tianming dan mengaguminya, jadi saya membuat tato mata di dahi saya. Anggota geng Tianming lainnya terkejut saat mendengar kata-kata Zhou Qi. Tampaknya mereka semua ditipu oleh Zhou Qi dan bergabung dengan geng Tianming. Melihat Zhou Qi seperti itu, Qi Peijia hanya bisa mencibir, lalu dengan lembut menyilangkan tangannya di dahinya, dan matanya langsung muncul. Saya melihat mata berkedip, dan area sekitarnya langsung berubah menjadi merah tua, dan bau darah yang mengerikan memenuhi udara. Melihat penampilan Qi Peijia, Zhou Qi tiba-tiba berlutut. Anggota geng Tianming lainnya juga berlutut. Mereka semua sangat memuja mata Tianming, tetapi sekarang mereka melihat bahwa Qi Peijia sebenarnya memiliki mata Tianming. Semua mata tercengang. Yang mulia Raja Iblis, saya merasa sangat tersanjung bisa melihat mata Tianming yang asli. Kami bersedia mengikuti Raja Iblis. Menghormati. Petik 2. Kami bersedia mengikuti Raja Iblis. Semua orang di geng Tianming berteriak serempak. Qi Peijia mengalihkan pandangan Tianmingnya, memandang orang-orang yang berlutut di depannya, dan tersenyum ringan. Semuanya, bangunlah. Selama kalian mengikutiku dengan tulus, aku akan menjadikan kalian semua menjadi mata Tianming. Qi Peijia mulai melukis kue untuk orang-orang ini. Qi Peijia tahu bahwa meskipun dia sangat kuat, dia masih seorang kultivator biasa dan tidak memiliki kekuatannya sendiri. Sekarang setelah dia bertemu dengan geng Tianming, mereka adalah kelompok orang pertama yang dia rekrut. Mendengar kue yang dilukis oleh Qi Peijia, Zhou Qi gemetar kegirangan, pemimpin geng, kamu akan menjadi pemimpin geng Tianmingku mulai sekarang. Kita harus mematuhi perintah pemimpin geng. Zhou Qi menyerahkan posisinya sebagai pemimpin geng kepada Qi Peijia tanpa ragu-ragu. Dibandingkan menjadi pemimpin geng, Zhou Qi lebih suka mempelajari mata Tianming. Semuanya, bangun. Qi Peijia melambaikan tangannya, dan Zhou Qi serta yang lainnya bangkit. Apa yang kamu lakukan di sini? Qi Peijia bertanya. Pemimpin geng, pasti ada harta karun di pegunungan di depan, kata Zhou Qi. Oh, bagaimana kamu tahu? Qi Peijia sedikit penasaran, bagaimana Zhou Qi tahu akan ada harta karun di sini. Pemimpin persekutuan, tolong lihat, hamparan pegunungan ini adalah sebuah formasi. Ada formasi besar tepat di depan kita, melindungi puncak gunung di tengah. Hal-hal yang dapat dilindungi dengan formasi sebesar itu pastilah harta karun. Zhou Qi mengikuti Qi Peijia dan memperkenalkan. Kamu masih tahu formasinya? Qi Peijia memandang Zhou Qi dengan heran.
Melihat Zhou Qi memiliki tato mata di dahinya dan berkata bahwa dia tahu cara menggunakan mata Tianming, dia pasti pembohong. Tanpa diduga, dia juga tahu formasinya. Saya tahu sedikit. Bawahan ini tidak hanya mengetahui formasi, tetapi juga mantranya. Jika tidak, mata Tianming palsu saya tidak akan bisa menipu orang. Zhou Qi berkata dengan sangat malu. Ternyata setiap Zhou Qi menggunakan mata Ming surgawi, dia menggunakan lingkaran sihir yang telah dia buat secara diam-diam. Bagi orang yang tidak mengerti, mereka mengira itu adalah kekuatan mata Ming surgawi. Kalau begitu cepat dan hancurkan formasi ini. Ayo kita lihat harta karun apa itu, dilindungi oleh formasi sebesar itu. Qi Peijia berkata dengan penuh semangat. Jangan khawatir, ketua geng. Untuk formasi sebesar itu, kita perlu menemukan pusat formasi, tapi bawahanku akan melakukannya. Mencoba yang terbaik. Petik 2. Setelah Zhou Qi selesai berbicara, dia melihat ke arah lelaki tua berjanggut itu dan berkata, Ketua Agung, ayo masuk bersama dan kita harus menghancurkan formasi ini. Ya, pemimpin geng. Orang tua berjanggut itu mengangguk. Brengsek, ini pemimpin geng kita. Zhou Qi terkejut dan dengan cepat memarahi tetua agung itu. Jangan bicara tentang kekuatan Qi Peijia. Qi Peijia benar-benar memiliki mata langit dan bumi, dan Zhou Qi akan mengikuti Qi Peijia dengan sepenuh hati. Ya, maaf, aku salah. Orang tua berjanggut itu buru-buru meminta maaf. Oke, jangan khawatir tentang ini. Anda adalah wakil pemimpin geng dan terus mengelola geng Tianming. Cepat dan hancurkan formasi ini. Medan perang antara dewa dan iblis ini mungkin tidak akan terbuka lama. Desak Qi Peijia. Ya, Zhou Qi secara pribadi memimpin tetua agung dan yang lainnya dan perlahan masuk ke dalam formasi. Chen Ping, di sisi lain, sedang mencari celah dalam formasi. Chen Ping sepertinya sedang berjalan di jalan, tanpa memicu pertahanan formasi sama sekali. Melihat Chen Ping seperti itu, semua orang di keluarga Seng harus diyakinkan, tidak ada lagi yang berani meragukan kekuatan Chen Ping. Bahkan mata Seng Jiayue membelalak dan dia mengagumi Chen Ping. Setelah Chen Ping mencari beberapa saat, telapak tangannya tiba-tiba menyentuh kehampaan. Saat seberkas cahaya menyala, semua orang menjadi gugup. Mereka mengira Chen Ping juga tersingkir seperti yang lain karena pertahanan formasi. Tepat ketika semua orang gugup, mereka melihat bahwa setelah sinar cahaya, pola susunan di depan mereka tiba-tiba mulai bergetar hebat. Seolah-olah ada batu yang tiba-tiba dilempar ke sungai yang tenang. Di tengah guncangan hebat, pola formasi perlahan menghilang, dan akhirnya formasi di depanku menghilang. Seng Busi menarik napas dalam-dalam, hatinya dipenuhi keterkejutan. Setiap orang di keluarga Seng juga memiliki hati yang sangat rumit. Tetua Agung terus memuji. Luar biasa, ini hanyalah keajaiban. Lingkaran sihir sebesar itu mampu menemukan pusat formasi dan menghancurkannya dalam waktu sesingkat itu. Ini adalah formasi yang dibuat oleh Yang Abadi. The Great Elder tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya saat ini. Chen Ping perlahan berjalan ke arah Seng Jiayue dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, bolehkah saya membuat syarat sekarang? Wajah Seng Jiayue penuh rasa malu, dia menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Seng Busi buru-buru melangkah maju, Tuan Chen, saya adalah orang yang memberontak dan bodoh. Tolong jangan berpengetahuan seperti dia. Keterampilan formasi Tuan Chen sangat maju sehingga saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Tuan Chen dapat membuat syarat apapun yang dia inginkan. Selama keluarga Seng kami dapat memenuhinya, kami pasti akan melakukannya. Baiklah, setelah kamu menemukan harta karun itu, aku harus memilihnya terlebih dahulu. Jika tidak ada gunanya, aku bisa memberikannya kepadamu. Kata Chen Ping begitu saja. Dari Petik 2. Chen Ping bukanlah seorang dermawan, dia menghancurkan formasi ini hanya untuk dirinya sendiri. Tapi karena keluarga Seng ingin mengikuti, mereka harus mematuhi persyaratannya. Tidak masalah, saya setuju.
Jika Tuan Chen dapat menggunakan harta itu, keluarga Seng saya tidak akan pernah mengambilnya. Seng Busi berkata dengan sangat berani. Seng Busi menyetujuinya dengan gembira, yang mengejutkan Chen Ping. Dia awalnya menduga bahwa Seng Busi masih akan menawar. Karena kamu setuju, ayo pergi. Seng Busi setuju, dan Chen Ping tidak berkata apa-apa. Jadi dia memimpin semua orang menuju puncak gunung. Pada saat yang sama, Zhou Qi memimpin orang ke dalam formasi, dan pertahanan formasi diaktifkan, tepat ketika beberapa orang akan tersingkir oleh formasi tersebut tiba-tiba menghilang. Zhou Qi merasa sangat aneh, tapi dia tetap mengambil pujian untuk dirinya sendiri. Pemimpin geng, formasi telah rusak, kita bisa pergi, kata Zhou Qi. Qi Peijia melihat bahwa Zhou Qi benar-benar mampu, jadi dia mengangguk dan mulai menuju puncak gunung. Puncak gunung dikelilingi kabut peri. Baik itu pohon atau monster, mereka semua tampaknya memiliki spiritualitas. Chen Ping sangat waspada saat dia berjalan di depan, karena dia tidak yakin apakah akan ada lingkaran sihir di sekitar gunung. Tuan, kami bekerja sangat keras untuk bisa masuk. Jika kami tidak mendapatkan harta apapun, bukankah kami akan mendapat masalah? Dalam perjalanan, Sesepuh Agung bertanya pada Seng Busi dengan sedikit kebingungan. Seng Busi melirik ke arah Sesepuh Agung itu dan berkata, pandangan pendek, jika kita tidak mengambil harta itu akan membuat Tuan Chen merasa bersalah. Dan dengan pemahaman Tuan Chen tentang metode pertempuran, jika dia bisa mengajari kita dengan santai, keluarga Seng kita pasti akan mendapat banyak manfaat. Kian, bukankah ini lebih baik dari harta itu? Selanjutnya, saya melihat bahwa Tuan Chen adalah pria yang tampan. Jika dia dapat menikahi putri saya khawatir di seluruh dunia surga dan manusia, keluarga Seng saya akan menjadi satu-satunya dalam hal formasi, jimat, dan mantra. Ternyata Seng Busi ingin mempertemukan putrinya dengan Chen Ping, jadi dia berinisiatif untuk mempersembahkan semua hartanya kepada Chen Ping. Tuan, ada seorang wanita di sekitar Tuan Chen. Saya melihat kedua wanita itu menatapnya dengan ambiguitas yang jelas. Tolong biarkan wanita tertua. Sebelum Sesepuh Agung selesai berbicara, Seng Busi tersenyum dan berkata, tidaklah normal bagi seorang pria untuk memiliki 3 istri dan 4 selir. Terlebih lagi, Tuan Chen masih memiliki kekuatan seperti itu, selama dia tidak membenci putrinya, tidak masalah meskipun dia menjadi selir dengan 3 atau 4 kamar tidur. Petik 2. Ketika tetua pertama mendengar ini, dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya bisa melihat ke arah Seng Jiahui, yang masih belum menyadarinya. Tetapi Seng Busi tidak tahu sama sekali bahwa wanita Chen Ping bukan hanya 2 orang di depannya. Jika Seng Jiahui benar-benar mengikuti Chen Ping, mustahil baginya untuk tinggal di apartemen dengan 3 atau 4 kamar tidur, dan dia mungkin harus tinggal di apartemen dengan 10 kamar tidur. Mengerti, tapi setuju atau tidaknya Chen Ping, belum tentu demikian, Chen Ping akan menyukai wanita manapun. Dari saat Chen Ping dan yang lainnya sedang berjalan di hutan pegunungan yang lebat dan menuju puncak gunung tertinggi, seseorang tiba-tiba berteriak. Segera setelah itu, semakin banyak orang di keluarga Seng berteriak. Saya melihat anggota keluarga Seng ini dengan mata ketakutan, memukuli tubuh mereka dengan putus asa, dan berguling-guling di tanah. Melihat pemandangan ini, Seng Busi dan Tetua Agung sedikit tercengang. Ketika Chen Ping mendengar suara itu, dia berbalik dan berlari kembali. Tuan Chen, menurut Anda ini apa? Seng Busi bertanya dengan cemas. Chen Ping melihatnya dan segera menyimpulkan, orang-orang ini telah jatuh ke dalam ilusi. Setelah mengatakan itu, Chen Ping melafalkan mantra pembersih hati, dan kemudian menyuntikkan aliran nafas ke tubuh anggota keluarga Seng tersebut. Segera, orang-orang ini berhenti berteriak, dan kemudian berdiri dengan wajah bingung, mata penuh keraguan. Ada apa denganmu? Seng Busi mengerutkan kening dan bertanya. Tuan, baru saja saya merasa tubuh saya sangat gatal, dan juga dipenuhi serangga beracun.
Lingkungan sekitar terbakar api, dan sangat panas. Kata seorang anggota keluarga Seng. Ya, kami juga seperti ini. Yang lain juga mengangguk dan berkata, aneh sekali. Jika itu adalah formasi hantu, kita semua pasti terjebak di dalamnya. Mengapa sebagian orang baik-baik saja dan sebagian lainnya baik-baik saja? Dan saya tidak merasakan keberadaan formasi di dekat sini. Tidak mungkin ada formasi hantu. Tetua yang hebat merasa sangat aneh. Tidak ada formasi hantu di sini, dan mereka tidak tertipu oleh formasi hantu. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berjalan menuju anggota keluarga Seng.